Untuk yang tenses past continuous, kemarin kita sudah membahas present continuous. Kalau present continuous berarti to be-nya is, am, are ditambah verb in. Apa bedanya dengan past continuous? Kalau past berarti to be-nya was, were, continuous ditambah verb in. Sama-sama verb in, kata kerjanya ditambah in. Yang membedakan present dengan past adalah to be-nya. Kalau present continuous to be-nya is, am, are. Kalau past continuous to be-nya was, were. Langsung diikuti oleh verb in. Khusus untuk past continuous tidak ada bentuk kalimat. Khusus yang continuous tidak ada kalimat yang non-verb. Ingat, khusus nanti tenses continuous tidak ada kalimat yang menggunakan non-verb. Ya, semuanya menggunakan kata kerja. Oke. Nah, di sini kita harus memahami bagaimana tata letak membuat kalimat pertanyaan, negatif dan pertanyaan. Statement, negatif, and pertanyaan. Nah, karena di sini sudah ada to be, berarti yang kita harus fokus adalah siapa yang pakai was, siapa yang pakai were. Ingat, yang tadinya pakai is di simple present, di simple past dia pakai was. Siapa sih yang pakai is di present continuous? She, he, it. Nah, berarti di sini yang pakai was juga she, he, it ditambah I. Jadi I nanti yang tadinya am, kalau di past continuous nanti dia pakai was. Karena hanya ada dua to be-nya, jadi yang pakai was itu she, he, it dan I. Sedangkan yang tadinya di present continuous pakai are, you, they, we, di sini menjadi were. Berarti yang pakai were itu nanti yang to be-nya you, they, we. Ingat, bukan hanya they. Contohnya kalau orangnya dua, berarti itu sudah they. Contohnya Mario and Siska, the dog and the kitten. Ya, pokoknya kalau bendanya dua atau orangnya dua atau benda dengan orang, pokoknya dua bendanya. Benda di sini bisa benda hidup, benda mati. Yang penting subjeknya ada dua, berarti dia nanti pakai were. Jadi tidak harus ada terlihat they atau we itu kami. Jadi kami itu saya bilang seperti ini. Siska dan saya itu kan kami juga. Jadi dia tetap pakai were. Jadi jangan hanya lihat we dan they ya. Kalau they itu kan mereka. Mereka itu kan bisa dua orang atau lebih. Kalau namanya disebutkan, dia tetap pakai were. Ya, oke. Nah, di sini subjeknya adalah my father. Kalau my father ini adalah laki-laki dan satu orang dia pakai was. Karena kalau ditanya my father ini masuk ke kelompok apa? Masuknya ke he. He kan pakai was, makanya di sini was. My father was watching. Inilah keunikannya continuous, artinya adalah sedang berlangsung atau sedang terjadi. Berarti dia pakai in kata kerjanya. Ya, verb in artinya kata kerja bentuk dasar ditambah in. Watch, watching, play, playing, run, running, go, going, read, reading, write, writing. Jadi semuanya pakai in, ya. Yang hanya membedakan nanti to be-nya pakai was atau were, ya. Tergantung subjeknya. Karena di sini subjeknya my father, berarti di sini was. My father was watching TV. Nah, sering siswa atau kita bingung karena kalimatnya panjang dan lebar. Nah, clue-nya adalah ketika nanti ada when dan while, ini langsung sampai titik, tidak usah permasalahkan. Ini sampai titik, ini tidak usah masalahkan. Ini apalagi while. Jadi nanti ketika ada when dan while, nah ini artinya adalah setelah when dan while itu adalah kata keterangan waktunya saja sebenarnya. Ya, karena past continuous itu menjelaskan dua kejadian di masa lampau, satu kejadian yang sedang terjadi, satu yang terjadi cuma sebentar, atau dua-duanya sedang terjadi. Nanti dia pakai while seperti di kalimat ini. Nah, kalau kejadian yang kedua itu sebentar, dia pasti pakai when. Nanti lihat penjelasan saya lebih detail di playlist tenses. Lihat di situ past continuous. Nah, yang nanti menggunakan yang nanti dua kalimat di dalam satu tenses itu past continuous dengan past perfect. Karena menjelaskan dua kegiatan yang terjadi di masa lampau. Ya. Oke.
Nah, untuk past continuous berarti artinya ada satu kejadian dari dua kejadian yang terjadi di masa lampau, ada satu yang sedang terjadi, ada satu yang sedang terjadi ketika kejadian kedua muncul. Seperti ini. Ayah saya sedang menonton TV ketika saya sampai di rumah tadi malam. Pengertiannya adalah ketika saya sampai, ayah saya memang sedang menonton. Dan ketika saya pun misalkan sudah buka sepatu, mau cuci wajah, saya pun masih melanjutkan menonton. Nah, artinya adalah ketika saya sampai di rumah, ayah saya memang kegiatannya sedang menonton. Nah, itulah kejadian yang ditekankan oleh past continuous. Sedang terjadi di masa lampau. Saat kejadian kedua, ada yang terjadi cuma sebentar, nanti ada kata keterangannya when. Tapi kalau while nanti seperti ini, dua-dua kejadian tersebut memang sedang terjadi. Tapi kalimat pertama lah yang kita harus fokuskan. Inilah kalimat utamanya. Jadi nanti ketika when dan while, panjang banget kalimatnya itu, silakan tulis saja seperti itu. Tidak ada perubahan. Apalagi untuk membuat kalimat negatif dan pertanyaan nanti, itu tetap aja. Tidak perlu kamu ubah subjek, predikat, dan objek. Itu tetap kamu tuliskan saja. Itu clue-nya ya. Apalagi yang belum memahami mungkin kosakatanya. Nah, lihat ini ada dua kalimat di sini. My father was watching TV. I came home last night. Saya bilang tadi ketika ada when dan while, seperti di kalimat pertama pakai when, ini yang saya buatkan contoh pakai while, itu tulis aja nanti semuanya. Dan jangan diubah-ubah gitu ya. Kalimat yang harus kita perhatikan adalah kalimat utamanya. Jadi kalimat yang utamanya di sini adalah namanya past continuous, berarti yang pakai in yang fokusnya. Berarti ini my father was watching TV. Untuk membuat negatifnya berarti kalimat ini yang kita ubah, berarti my father was not watching TV. Baru tuliskan aja when I came here last night. Jadi tidak ada perubahan di sini. Saya bilang ketika ada when dan while, kalimat setelah when dan while itu tidak perlu diubah satu pun, tuliskan seperti apa adanya, oke? Karena itu hanya keterangan waktunya saja. Nah, Siska and Nina were singing a song while Budi was eating pizza. Nah, saya bilang tadi ada dua kejadian di masa lampau, dua-duanya memang sedang terjadi. Kejadian yang pertama, kejadian yang satu, Siska dan Nina sedang bernyanyi. Dan kejadian yang kedua yang sedang juga terjadi, Budi sedang makan pizza. Jadi dua-duanya sedang terjadi. Tapi fokus utamanya adalah kalimat yang pertama ini. Jadi saya bilang tadi ketika when dan while ini, kalimat yang di depannya, kalimat yang setelah when dan while ini, jadi tidak perlu diubah apapun, tuliskan apa adanya. Ketika membuat kalimat negatif dan pertanyaan. Nah, my father was not watching TV when I came home last night. Lihat di sini. When I came home last night. When I came home last night. Tetap ya. Nah, begitu juga di kalimat pertanyaan. Apakah ayahmu menonton TV tadi malam ketika kamu sampai rumah? Was your father watching TV? Setelah when tetap sampai akhir. Ya. Jadi ini aja kalimat utamanya saja yang kita harus fokuskan. Nah, untuk di past continuous, untuk membuat pertanyaan berarti to be-nya tempatkan di depan, baru subjeknya, baru kata kerjanya. Ya. Jadi was your father watching TV? Kalau di sini misalkan was your mom watching TV? Was the kid watching TV? Was your sister watching TV? Jadi you was itu kalau subjeknya she, he, it. Kalau were berarti yang subjeknya you, they, we.